Oke, selamat siang Kak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Kakak telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Priska. Saya bersama teman-teman saya ada Feliska, Michelle, dan juga Christian. Kami semua dari merupakan mahasiswa Desain Komunikasi Visual DKV dari Universitas Multimedia Nusantara UMN yang berlokasi di Tangerang. Saat ini kami sedang mengerjakan sebuah proyek yang membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence atau AI yang tidak etis dalam industri voice acting. Melalui wawancara ini, kami berharap kakak bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Jawaban kakak akan sangat membantu kami dalam penelitian ini, serta menambah wawasan kami tentang industri voice acting. Sebelum kami mulai, bolehkah kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kira-kira sudah berapa lama kakak berkecimpung di dunia voice acting? Oke, baik. Terima kasih Kak Priska, Felicia, Michelle, dan juga Christian untuk waktunya menjadikan Hana Ritonga responden untuk tugasnya dari kampus. Perkenalkan, nama saya Hana Ritonga, bukan nama sebenarnya karena ini hanya nama panggung saja. Kalau mau tahu nama aslinya, nanti kita ngopi bareng deh ya. Kalau untuk profesi voice actornya sendiri, Hana itu mulai serius di akhir tahun 2020 sampai 2025, artinya tahun ini. Sedangkan kalau untuk pekerjaan voice talentnya sendiri sebagai pengisi suara, itu sudah dimulai dari tahun 2011 sejak bekerja di DAI TV Jakarta yang kantornya ada di Pantai Indah Kapuk selama 5 tahun dari 2011 sampai 2016. Kemudian lanjut lagi dengan profesi yang sama di dunia broadcasting di Radio Dakta 107 FM Bekasi sebagai voice talent juga untuk iklan dan promo programnya, penyiar juga, produser juga. Lanjut lagi di tahun 2021 menjadi penyiar dan presenter Radio Republik Indonesia Pro 3 di Jakarta di Jalan Merdeka Barat. Di situ juga ada pekerjaan voice talent. Jadi kalau untuk profesinya sendiri sudah dimulai dari tahun 2012 sejak berkecimpung di dunia broadcasting, tapi untuk serius di voice actor tidak dengan profesi apapun atau pekerjaan apapun itu dimulai dari pandemi di 2020 akhir setelah resign dari Radio Dakta kemudian sampai di tahun ini 2025. Begitu Kak Priska. Oh, oke. Sepertinya kakaknya ini banyak ya pengalamannya. Eh, Alhamdulillah. Oke, berarti selama kakak mendalami industri voice acting, kira-kira hal apa yang kakak suka ini dari profesi kakak sebagai voice actor? Lalu kalau boleh tahu, apakah saat ini kakak lagi ngerjain proyek tertentu? Kalau berkenan, boleh ceritain sedikit nggak proyeknya tentang apa? Oke, yang pertama, passion di dunia voice actor. Kenapa sih beralih dari broadcasting ke spesialis voice actor? Pertama, ilmu voice actor itu tidak sebatas hanya pengisi suara saja, tetapi ilmu voice actor itu lebih global lagi, yaitu pekerjaan yang menggunakan suara, lebih tepatnya. Seorang MC disebut juga voice actor karena dia menggunakan suaranya untuk menjadi seorang MC, kemudian juga public speaker, kemudian juga guru, dokter, semua yang sifatnya menggunakan suara itu menyebutnya voice actor. Ini hanya istilah saja. Tapi sedangkan kalau untuk voice actornya sendiri yang saat ini sedang Hana kerjakan, kemarin baru aja selesai untuk audiobook Gramedia dengan judul novel Jiva, kemudian juga ada 6 series buku cerita sunnah untuk anak, dan cerita seri pahlawan ada 4 cerita seperti buku Pak Soekarno, kemudian juga Cokro Aminoto dan lainnya. Itu proyek yang baru saja diselesaikan. Sedangkan untuk yang sekarang sedang berjalan, Alhamdulillah dapat film India sebagai daber itu untuk perannya Mrs. Naik di film Majusi. Dan tayangnya itu di ZTV, TV lokal Indianya langsung, tapi kalau di Indonesia kita pakai TV kabel, gitu Kak Priska. Oh, baik. Kalau gitu saya juga mau nanya nih Kak, Mhm. pas kakak pertama kali jadi voice actor, kakak kan pasti dengar soal kakak sendiri, kakak merasa cringe gitu nggak sih? Kalau dulu karena basicnya penyiar radio, malah merdu banget ya. Merdu Iya. banget gitu, karena penyiar radio itu kan biasa kita mengatur diafragma, kemudian juga
Pokoknya ngomongnya harus wibawa, terus ala-ala Najwa Shihab gitu deh. Justru pas masuk voice actor malah berantakan suaranya Kak Priska dan teman-teman. Berantakan Oh. apa? Karena suara merdu kita itu nggak kepake sama sekali. Yang tadinya jadi presenter, kemudian jadi penyiar radio harus merdu, enak didengar di telinga, makanya para pendengar senang. Justru ketika menggeluti voice actor hancur. Hancurnya kenapa? Karena ketika menjadi seorang voice actor, Kak Priska, kita tuh harus bisa memerankan berbagai tokoh. Bisa sebagai wanita dewasa, kemudian anak-anak, kemudian kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan. Otomatis suara kita akan berubah-ubah. Dan kita harus bisa mempelajari itu tahap demi tahap. Jadi kalau misalnya ditanya, eh cringe nggak sih dengar suara? Cringe-nya justru setelah menjadi voice actor. Kok suara gue jadi pecah ya gitu. Kemarin jadi penyiar radio lembut banget, merdu banget. Kok sekarang jadi hancur. Ternyata kita harus punya teknik-teknik sendiri. Kapan kita harus menebalkan suara, kapan kita harus chest, menjadikan chest suaranya cempreng, dan kapan kita harus melembutkan, kapan kita harus mengeraskan suaranya. Justru cringe-nya itu setelah jadi voice actor, Kak Priska. Oh, begitu. Oke, baik-baik. Oke, terima kasih banyak karena kakak sudah bersedia berbagi cerita tadi ya seputar pengalaman kakak tadi sebagai voice actor dan juga yang tadinya presenter, terus ke voice act jadi ngerasa uh, jadi apa namanya ingin ada perubahan baru jadinya coba adaptasi gitu kan. Karena kami ingin memahami lebih dalam tentang industri voice acting, izinkan kami melanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang lebih spesifik mengenai industri ini. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya untuk melanjutkan pertanyaannya. Boleh Michelle, silakan. Silakan Michelle. Oke, terima kasih, Chris. Perkenalkan nama saya Michelle ya, Kak. Ini sekarang saya ingin bertanya, Mhm. eh, Afwan, Kak Michelle suaranya hilang. eh, agak Nah, ngelek-ngelek Mak. mhm. Sebentar. Hmm. Halo Michelle. Lagi dengerin dosen, Kak Michelle. Wah, Audionya mah wah. gimana, Michelle? Eh, sudah baik. Kakak abaikan saja suaranya. Ya, kalau ada suara yang masuk, tolong diabaikan ya, Kak. Aman. Oke. Em, oh, maaf atas kendalanya tadi, kendala internet. Tapi saya mau nanya nih, Hmm? eh, kakak bisa ceritain pengalamannya kakak lebih gimana ya, kayak lebih detail lagi nggak kayak saat kakak memulai perjalanan awalnya kakak Mhm. sebagai voice actor. Mhm. Sama yang paling berkesan apa sih untuk peran kakak? Oke, baik. Aku ceritain lagi ya pengalamannya. Mulai dari di dunia broadcasting dulu ya, Kak Michelle. Kalau di Ya, broadcasting itu kan waktu di DAI TV Jakarta mengisi em, konten dongeng, program dongeng, namanya Gulali waktu itu. Jadi kita voice over itu atau dubbing itu versinya kita. Jadi sepemahaman kita aja. Kayak misalnya suara anak-anak tuh kayak gimana sih kalau misalnya perempuan, langsung saya praktekin ya. Misalnya gini, kamu, aku jangan begitu dong. Ya nggak apa-apa lah, kita kan memang harus main, anak kecil laki-laki. Kita kan memang harus main, terus pindah lagi ke Syasha peran anak kecil perempuan misalnya. Tapi aku kan sudah janji loh kak, pulang sekolah harus pulang. Nanti mamaku nyariin gimana? Kan dia sudah menyiapkan makan siang. Nggak apa-apa, makan siang kan bisa ditunda sore. Nah, itu kita pakai karakter sepemahaman kita aja, oh kayak gitu.
Tapi kalau ketika kita masuk ke dunia voice actor, ternyata nggak gitu gitu. Ada tekniknya tersendiri. Kayak misalnya perbedaannya nih dulu di dunia broadcasting. Kalau misalnya bawa program anak-anak dengan dubbing gitu kan. Hmm. Sekarang aku sedang gini, teman-teman, aku lagi ada di Taman Mini dan sekarang aku akan mengajak kalian ke Taman Mini. Hai, lihat kita sudah sampai pintu gerbang. Wah, banyak sekali mainannya. Ternyata kayak begitu. Ternyata ketika tahu ilmunya voice actor, enggak kayak gitu gitu. Kalau misalnya kita pakai insting sendiri, intuisi sendiri, pasti ngomongnya kayak gitu. Tapi ternyata selain suaranya harus anak-anak, ketika masuk ke dunia voice actor, nafasnya juga harus teratur dan intonasinya lebih bermain. Kalau misalnya sebelum tahu ilmu voice actor, pengalamannya waktu di TV, di Day TV itu kita sekenanya aja, misalnya ngomongnya kayak tadi kan adanya na 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 gitu. Tapi ketika kita paham dunia voice actor, kita akan tahu benar suaranya seperti anak-anak kayak tadi, tapi lebih bermain. Kayak misalnya anak-anak yang natural tuh kayak gimana sih? Nggak mungkin lah, aku kan nggak boleh main. Nanti kalau mamaku marah bagaimana? Ah, kamu suka ngajakin aku main terus, aku nggak bisa. Rasanya lebih digali. Jadi naturalnya itu seperti seolah-olah gimana sih rasanya anak yang ketakutan gitu kalau misalnya diajak main, padahal disuruh pulang kalau sekolah. Kalau tadi kan, ah kamu emosi aja. Tapi ketika tahu ilmu voice actor, kita langsung paham tuh yang ah, mana sih? Nanti aku domelin. Jadi rasanya ada, emosinya ada, bener-bener dipraktekin gitu, nggak sekedar suara cempreng. Terus kalau misalnya ditanya acting apa atau proyek apa yang bikin berkesan sama Hana, mungkin kalau yang sekarang dijalanin itu baca buku atau audiobook ya dari Gramedia. Karena karakternya itu lebih melekat. Pertama, eh, karakternya itu wanita dewasa. Terus anak kan orangnya suka bikin puisi ya, suka baca-baca yang puitis, jadi lebih cocok, lebih relatable gitu sama karakter Hana pribadi aslinya. Kayak misalnya kemarin kan Gramedia itu dia ada kalimat yang bijak begitu ya, kayak misalnya kehidupan adalah ya kayak gitu-gitu. Jadi kita memang eh, kalau pas dapet sesuai dengan karakter itu lebih menjiwai gitu, kayak misalnya tetua kehidupan harus kita jalani meskipun banyak hal aral melintang. Sementara kalau misalnya karakter-karakter yang tadi kan kita lebih pakai emosi, kalau ini kan lebih pakai hati. Lupa sih kemarin ada tuh kalimat tuh yang emang benar-benar pesan hidup gitu, kayak misalnya tentang berumah tangga, tentang orang yang buku-buku Jiva yang kemarin saya pegang itu berkesan banget karena memang di sana banyak pesannya. Si Jiva ini kan adalah anak lahir buah cinta gitu, seorang pebasket yang punya cita-cita ingin menjadi basket nasional tapi lumpuh seketika hanya karena cinta gitu kan, karena dia bertemu dengan laki-laki yang ternyata menghancurkan masa depannya gitu. Akhirnya dia lumpuh, tapi dia juga nggak jadi sama cowok itu, malah jadi atau menikah dengan pria yang lain yang bisa menerima dia dalam keadaan lumpuh. Nah, di situ tuh mengandung pesan-pesan yang sangat relatable, terus sangat membuat Ana terkesan di situ. Jadi yang paling membuat Ana itu seneng gitu ya. Apa sih yang paling disukain itu adalah ketika kita bekerja tapi punya impact gitu. Jadi nggak sekedar kamu baca audiobook ya, bukunya Jiva misalnya kayak gitu. Nggak cuma sekedar gitu. Misalnya ada dialog nggak cuma sekedar. Tapi setelah kita mengerjakan proyek ini, kita punya pesan apa nih buat orang yang mendengarkan nanti gitu via aplikasi. Itu yang bikin Hana seneng banget. Jadi kalau misalnya dapat project sesuai dengan karakter dan punya impact apa setelahnya. Gitu Kak Michelle. Hmm. Oke, kakak. Selanjutnya Feliska, boleh Oke, dilanjutkan? aku sebetulnya ada sedikit mau nanya, tapi Mhm, pertanyaan ini ya, ini pertanyaan di luar dari ini aja. oke. Aku kan waktu itu pernah ikut teater kan Kak, Mhm, ya. Terus aku lihat-lihat, kayaknya teater tuh juga butuh kayak ya voice actor kayak gitu juga, mhm, belajar suara gitu. Soalnya aku waktu itu pernah disuruh coba niruin suara
orang tua, tapi yang kayak dia tuh suaranya anak kecil. Dan Mhm. itu jujur menurut aku emang susah banget, meskipun udah diajarin sama eh, teman-teman orang yang maksudnya udah pernah ikut teater sebelumnya, itu emang susah banget sih jujur menurut aku. Itu biar kakak bisa belajar kayak gitu tuh butuh berapa lama, Kak? Oke. Kalau untuk menguasai seorang voice actor itu nggak pernah everlasting ya, maksudnya nggak ada batasan. Jadi karena kita setiap tahun, setiap hari itu selalu ada pembaruan. Bener, kalau teater itu Kak Felicia, justru anak sebaliknya nih, seorang voice actor kalau dia punya basic teater itu lebih gampang. Karena di teater itu kan dilatih untuk acting yang benar-benar kita physically dilihat gitu ya, dari wajah sampai ke kaki itu dilihat gitu. Sementara voice actor itu kan hanya suara. Tapi ternyata hanya suara, nggak cuma mulutnya aja yang berbicara. Gesture itu juga menentukan hasil dari suara. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya basic teater, terus terjun ke voice actor, itu 50% sih udah dapat di tangan kalau menurut Ana tuh Kak Felicia. Nah terus kalau untuk menguasai gimana sampai kita mendapatkan peran itu? Pertama, pesan dari para mentor itu observasi. Observasi itu adalah kita melihat yang benar-benar karakternya mereka. Kalau misalnya kita disuruh jadi orang tua, ya kita berinteraksi dengan orang tua. Orang tua itu yang paling gampang itu lansia kayak misalnya nenek kakek. Yang paling deket aja nenek kakek kita sendiri. Kalau misalnya nggak ada, ya tetangga rumah misalnya. Atau di kampus punya dosen yang orang tua, perhatikan gestur mereka gitu. Gimana sih lambannya mereka berbicara, cara jalannya mereka, cara mereka menatap. Memang kita harus observasi sebelum kita mengeluarkan suara. Kalau misalnya kita ngebayangin tua, 60 tahun, ngomongnya agak lamban, agak cepat. Belum tentu. Karena ada yang lansia ngomongnya cepet. Ada juga lansia yang ngomongnya lambat banget. Ada yang ngomongnya terbata-bata, ada juga yang ngomongnya eh, cepet gitu. Ada nenek-nenek cepet, kalau misalnya pernah dapet ya. Ada nenek-nenek ngomongnya cepet banget karena dia, apalagi orang Betawi gitu ya. Dia biasa ngumpul, itu kan ngomong nenek-nenek tetap umurnya 60 70 tapi ngomongnya cepet karena dia sudah punya karakter itu dari muda. Nah, yang diminta itu ketika menjadi seorang voice actor itu apa nih? Misalnya 60 tahun. Terus perempuan, berarti kan nenek-nenek. Kebiasaannya seperti apa? Apakah dia centil atau ternyata nenek-nenek pendiam? Ah, itu beda-beda tuh. Menghasilkan keluarganya, suaranya itu yang akan dikeluarkan itu pasti beda-beda. Atau misalnya kakek-kakek umur 70 tahun, karakternya itu pendiam, tapi ternyata romantis. Nah, itu beda-beda. Nanti kita karakternya itu akan terlatih. Dan berapa lama kita bisa menguasai itu tergantung setiap orang itu punya keahlian yang beda-beda. Tapi yang pasti, kalau misalnya dia latihannya setiap hari, maksimal itu 3 bulan bisa menguasai versi Hanari Tonga ya, Kak Felicia ya. Tapi setiap hari latihannya. Jadi kita benar-benar observasi, kita tahu nih karakter si orang tua itu kayak gini, misalnya lamban, centil, romantis, cenderung agak julid misalnya. Itu kita perhatikan, udah observasi, latihan lah kita setiap hari. Bener-bener kalau bisa direkam pakai video malah. Durasi 5 menitan gitu kita liatin bagaimana dia gesturnya dia makan gitu kan. Nenek-nenek itu kan orang tua itu kan makan ada yang mulutnya ke dalam, ada yang ngecap. Wah, sampai sedetail itu seorang voice actor harus memperhatikan untuk observasi sebelum dia bisa memerankan suatu karakter. Kayak gitu Kak Felicia. Oke, oke, thank you, Kak. Oke, Sama-sama. pertanyaan yang ini, eh, menurut kakak pribadi atau mungkin dari pengalaman teman seprofesi, Mm-mm. pernah kakak ngerasa kerjaan sebagai voice actor makin lari, makin sepi karena munculnya AI voice. Terus kayak Oke. pernah nggak eh, juga ngerasain penghasilan jadi nggak stabil kayak dulu? Kayak Mhm. sempat mungkin kakak pernah ngerasa down atau gimana nggak? Oke, kalau misalnya ngerasa down, enggak, karena kalau yang namanya rezeki dari mana aja bisa ya Kak Felicia. Tapi kalau misalnya berkurang job itu betul, pasti. Pertama, waktu pandemi itu, dunia voice over, dunia voice actor itu lagi booming-boomingnya banget gitu. Sampai yang bukan voice actor aja dia bikin konten voice over gitu di YouTube, di TikTok, dan lain-lain. Niatnya mah cuma bikin konten gitu ya, bukan cari duit. Sementara kita gitu, sementara kita itu memang cuannya dari situ gitu. Nah, setelah pandemi usai, kemudian kita kembali normal lagi untuk bekerja seperti biasa. Kalau dulu bisa remote dari rumah, kirim audionya, castingannya, pitchingannya, sekarang harus balik lagi ke studio untuk pitchingnya. Tentu
berkurang banget, terutama yang berkaitan dengan iklan produk itu udah pasti. Kemudian kayak presenter sekarang di TV, di digital juga sudah pakai AI, kayak TV One salah satunya itu sudah menggunakan presenter TV One yang saya tahu. Presenter AI yang saya tahu itu baru TV One, yang lainnya nggak tahu. Terus digital media semua itu juga rata-rata sudah menggunakan AI. Bahkan di radio pun kalau nggak salah Gen FM apa di mana gitu, reporternya itu udah pakai AI gitu. Jadi kayak misalnya dia bacain berita update terkini gitu, news update itu udah pakai AI gitu suaranya. Nah, kalau misalnya si AI, kecanggihan AI ini digunakan di dunia voice over, pekerjaan berkurang. Betul, itu berkurang banget setelah kembali normal dari pandemi. Tapi kalau misalnya untuk job-job ini, apakah masih ada? Pastinya masih ada. Kayak misalnya audiobook yang tadi saya sampaikan sebelumnya, audiobook itu kan dia harus menggunakan rasa. AI itu kan kelemahannya diantaranya dia tidak bisa dengan emosi. Jadi dia kecerdasannya sejauh ini baru bisa meniru gitu. Ibaratnya kayak belajar juga dari kita. Kalau news oke lah, kalau misalnya berita oke lah, karena dia intonasinya masih lempeng, masih tegas, masih biasa. Dan kita juga dengernya enak gitu. Kalau orang awam pun, wah berita banget nih, penyiar banget nih. Mereka nggak tahu kalau itu ternyata AI gitu yang ngerjain yang jadi reporternya. Tapi kalau misalnya untuk persaingan, sekarang memang batasannya baru itu, Kak Felicia. Jadi kalau misalnya iklan, news, oke, AI masih bisa pegang itu sampai sekarang. Tapi kalau ketika dia ditaruh untuk dubbing, kemudian iklan-iklan pun kalau misalnya iklan yang energik gitu, kayak misalnya iklan apa ya, yang wow, sekarang nggak mungkin kan AI kayak gitu saat ini. Kalau saat ini AI belum bisa kayak gitu tuh. Dia baru minumlah sekarang, segar bersama Wardah. Kalau kayak gitu AI masih bisa. Tapi kalau misalnya udah yang gini, enak, makan kopi. Bukan makan kopi dong ya kalau udah enak kayak gitu. Makan mie, di sore hari. Tapi jangan panas-panas ya. AI belum bisa kalau sekarang. Tapi nggak tahu ya ke depannya Kak Felicia ya. Apakah nanti dia akan pintar belajar dari para voice actor? Kita nggak tahu ke depannya Kak Felicia. Thank you, Kak. Oke, oke, aku geser ke teman aku ya. Ya, Oke Kak, aku dari pertanyaan sendiri sih. apa Ini tuh? kalau misalkan kakak orang yang bisnis jadi voice actor gitu, biasa suka dapat kayak request-request gak sih? Dapat izin suara kakak tuh mau dipakai, baik mau AI lah, atau pakai text to speech. Mainly kalau misalkan ada yang pakai AI, ada gak yang gak diproses gitu, cuman kakak tiba-tiba scrolling di internet terus itu tiba-tiba muncul aja, itu ada gak sih yang kayak gitu? Dan kalau ada yang request langsung ke kakak, ada yang pakai izin nggak? Oke. Kalau misalnya pengalaman pribadi, alhamdulillahnya belum ada ya Kak Christian, karena untuk isunya sendiri sudah banyak beredar dan paham begitu. Jadi kalau misalnya dapat pitchingan atau castingnya pun hati-hati kalau text to pitch itu udah pasti suaranya walaupun kita dapat job nih untuk yang pertama kali udah dibayar, suara kita itu bakal di cloning. Kalau Ana pemahamannya sudah sampai situ. Tapi kalau dari cerita teman-teman banyak. Kayak misalnya ada voice actor yang senior, tiba-tiba pas dengerin iklan di YouTube, itu kan suara kamu. Itu banyak yang udah di-cloning, sudah Oke. diambil tanpa izin. Itu udah banyak banget kalau sekarang. Kalau saya pribadi, alhamdulillah tidak pernah berpengalaman seperti itu. Terus gimana kalau misalnya konten-konten kakak di YouTube, di Instagram dipakai nih tiba-tiba tanpa izin? Ya walau alam berarti memang mereka tidak punya attitude. Dan biasanya kalau kerjasama atau bisnis yang seperti itu akan mati dengan sendirinya kok Kak Christian. Itu mah tinggal tunggu waktu aja. Karena kalau orang yang beretika, mau dia berbisnis atau dia mau collab gitu, dia harusnya sih sebaiknya izin ya. Walaupun nantinya nggak disetujui, tapi tetap nyolong-nyolong, paling enggak kan udah pernah ngomong, kayak misalnya orang cover lagu gitu kan, ibaratnya dia nggak ngomong sama penyanyinya langsung, tapi paling enggak dia nulis di captionnya gitu, kalau ini adalah pencipta dan penyanyi lagu. Itu kan etis, walaupun nantinya dipermasalahkan misalnya dihukum. Nah, kalau di voice actor sendiri, sejauh ini sih kalau Ana belum kena. Tapi kalau cerita teman-teman banyak banget yang udah dipakai tanpa persetujuan, nggak dibayar dan segala macamnya Kak Christian. Baik, iya, jadi yang aku pernah lihat juga biasanya kalau yang
colong-colong suara gitu memang biasanya kontennya terbilang low effort. Tapi Ya, menurut kakak emang izin tuh penting banget ya menurut kakak. betul, penting banget. Karena kita hidup itu harus dengan attitude, Kak Christian. Karena setiap orang yang melakukan kreativitas tanpa menggunakan attitude tadi, yakin Udah deh, high standard. betul sekali. Ya, paling banter, paling lama 5 tahun. Sampai kapan sih? Manusia itu kan punya hati nurani ya. Iya. Sejahat-jahatnya dia gitu. Dia mau jahat berapa lama? 5 tahun, 10 tahun. Sampai kapan? Pasti hati baiknya itu akan bisikin, kamu tuh udah jahat loh. Kamu udah pakai pasti. Ya namanya manusia tuh pasti kayak gitu loh. Sejahat-jahatnya manusia ya. Pasti ada sisi baiknya. Siap. Paling dari aku sih itu dulu. Mungkin aku pindahin lagi sih ke Michelle, Kak. Thank you ya, Kak. Oke, thank you. Oke, eh, sekarang gini nih Kak, Hmm, bagaimana menurut Kakak melihat perbedaan antara AI sebagai alat bantu mhm. atau AI itu sebagai pengganti total voice actor doang? Kayak gantiin pekerjaan voice actor. Di titik mana menurut Kakak menggunakan AI itu menjadi tidak etis? Oke. Kalau untuk membantu, sangat-sangat membantu. Kalau ada persen di atas 100%, saya bisa bilang 200-300% AI sampai detik ini itu sangat membantu. Terutama kalau saya menggunakan AI itu, Chat GPT, itu biasanya untuk konsep. Kalau pakai cara dahulu kala, itu kan kita harus tanya mentor, orang yang lebih berpengalaman untuk bikin suatu konsep. Konsep misalnya yang paling dekat sama Ana itu konsep untuk mentoring public speaking. Itu biasanya kan kita tanya dulu sama berpengalaman, ice breaking yang oke gimana, dan itu kan membutuhkan waktu. Tapi dengan AI kita cukup duduk cantik seperti ini gitu di depan komputer, cuman butuh internet dan laptop, hanya mengetik tolong buatin rundown acara anak-anak Grrrt, gitu kan langsung dikasih pilihan lagi kan itu kan sangat membantu banget dan itu kalau ditanya gimana batasannya persennya itu bisa lebih dari 200% untuk saat ini sangat 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 membantu AI sangat membantu banget bagi kita yang harus berpikir cepat yang sat itu sangat membantu. Terus batasannya gimana untuk AI itu jangan sampai mengganti kalau teman-teman voice actor bilang jangan sampai mengganti profesi kita nih gitu. Lama-lama eh, yang jagain tol udah pakai AI, lama-lama kita makan bener-bener diem nih, gabut banget nih, tim-tim rebahan semua. Bisa-bisa kita meninggal lebih awal nih karena apa-apa dibantuin AI, apa-apa dibantuin dengan kecanggihan. Paling harusnya diregulasi ya Kak Michelle. Jadi pemerintah kita itu punya peran penting banget untuk regulasi itu. Kita nggak bisa mungkirin kalau misalnya AI itu sangat membantu keseharian dan job-job kita, tapi ada kalanya juga bukan tergerus sih karena saya yakin yang namanya teknologi itu ada batas minimumnya, ada bare minimum maksimumnya lah. Kayak misalnya handphone, kita ambil nggak usah jauh-jauh ke AI yang udah canggih banget. Handphone aja. Kamu punya handphone yang harga berapa? 100 juta, 50 juta, 26 juta. Hancur dalam waktu berapa lama sih? 10 tahun. Kalau yang emang bener-bener ngancurin, ya elah 2 tahun aja udah hancur gitu loh. Itu canggih. Itu canggih dengan harga mahal. Begitupun AI gitu. Dia raksasa, kemudian dia bisa membantu, bahkan dia mengumpulkan data-data informasi dari orang-orang yang akurat, begitu kan, sehingga bisa membantu kita-kita ini yang butuh bantuan, yang berpikirnya kayak, aduh gimana ya, kita baru, aduh gimana ya, ChatGPT tinggal tolong buatin konsep, udah gitu ya, dalam waktu detik, itu oke banget sih. Tapi kalau misalnya suruh gantiin, kayaknya nggak mungkin sih sampai kapanpun. Sepinter-pinternya teknologi, sampai kapanpun tetap manusia, kita itu makhluk sosial, itu yang bakal bekerja. Mereka tuh hanya pendamping. Teknologi tuh hanya pendamping. Kayak tadi Ana bilang, handphone harga mahal, 26 juta, 50 juta, 100 juta. Hancur juga kok nantinya. Minimal, minimal nggak dirusakin gitu. Tapi tiba-tiba kita lagi di pesawat jatuh misalnya. Atau kita lagi diving, rusak gitu. Padahal tuh handphonenya itu kan anti air gitu. Tapi kalau emang udah waktunya rusak, ya rusak. Namanya teknologi. Sedangkan manusia jatuh dari lantai 20 pun kalau dia takdirnya belum mati, ya nggak mati gitu. Jadi artinya kalau Ana bilang regulasi yang harus diperjuangkan oleh pemerintah kita. Jadi ibaratnya kayak karena bahaya juga soalnya Kak Michelle. Kalau misalnya dibebaskan, ibaratnya kayak gini nih, CCTV kita jalan.
itu kan dia bisa ngerekam kita yang ada di dalam mobil. Dia bisa lihat sedetail mungkin kacamata kita bentuknya apa, bahkan warna lipstik kita pun bisa. Itu CCTV. Nah, kalau misalnya AI dikasih kebebasan sebebas-bebasnya mengetahui informasi kita, yakin itu semua manusia nggak akan aman. Kita pakai kayak gini nih, duduk kayak gini, AI itu merekam apa yang ada di otak kita, terus habis ini kita mau ngapain, jadi tahu semua, dan kita tinggal klik nih misalnya di chat GPT, tinggal bilang, tolong dong, Michelle sekarang isi otaknya apa sih? Kalau isi otaknya bersih gitu kan, kalau misalnya isi otaknya macem-macem, besok gue mau ngerjain dia, mau, mau gitu rahasia kita diketahui Enggak, AI? Enggak dong, ya kan? enggak. Bahaya loh. Terus apakah bisa kayak gitu? Mungkin aja. Yang namanya kecanggihan itu kan kalau misalnya kita gali dilakukan penelitian bisa loh. Yang kayak gitu tuh mungkin mungkin aja terjadi. Nah, kalau misalnya kita biarkan dia sampai mengetahui sedetail itu, wah bahaya. Yang ada misalnya Felicia bertemu Michelle, ah gue udah tahu isi otak dia. Abis ini dia mau ngerjain gue. Mendingan gue nggak usah ketemu dia. Taunya dari mana? Dari AI. Gue tinggal ngetik. Michelle berpikiran apa nih tentang gue nih 5 detik kemudian. Bahaya sekali. Nah, itu dibatasinya ya harus dari regulasi pemerintah. Jadi misalnya batasannya apa nih? Sekedar membantu pekerjaan. Oke, misalnya membantu para intel untuk menyelesaikan kasus kejahatan. Oke, kayak misalnya sifatnya membantu-membantu untuk keamanan masyarakat bernegara itu oke. Tapi kalau misalnya sampai ke ranah pribadi, sampai dia tahu mantannya berapa, nggak menutup kemungkinan ya Michelle ya AI itu Ya. bisa mampu untuk mencari itu karena kita sedetail apapun aja dia sekarang bisa ngasih tahu kita gitu kalau misalnya mantan ngapain aja aduh aib semua itu yang kelihatan di AI nanti bahaya Michelle jadi regulasi yang paling penting. Oke, sekarang Feliska bisa dilanjutkan. Eh, jadi gini Kak, kan karena kita lagi bicarain topik AI, Mhm, Kakak sendiri pernah dengar dari teman atau siapa gitu, mhm, atau nggak dari internet tentang kasus voice actor yang suaranya ditiru oleh AI tanpa izin. mhm. Ketika pertama lihat kasus kayak gitu, apa kira-kira tanggapan Kakak? Oke, kalau kasus dipakai sama AI. Yang pertama, ya udah pasti regulasinya yang tadi Ana sampaikan itu, Kak. Jadi kelemahan kita itu kan di regulasi di pemerintah. Pemerintah kita saat ini masih membebaskan dan Komdigi sampai saat ini itu kan masih memperjuangkan untuk regulasi itu ya, untuk batasan dari kepribadian atau informasi pribadi para warganya. Kalau tanggapan Ana, ya gimana? Mau dibilang jahat, emang udah kejadian gitu. Kalau mau dibilang ini udah canggih, iya, kita harus lebih canggih. Lebih canggihnya tuh apa sih? Sebagai kita untuk mawas diri supaya nggak kejadian kayak teman kita yang suaranya di cloning tanpa izin, kemudian dia semena-mena, tidak membayar royalti, ya kita jaga-jaga. Kayak misalnya anak pribadi, kalau untuk ngejaganya itu adalah kalau pitching atau castingan, hati-hati. Kita tahu betul nih, klien yang memberi pekerjaan itu apakah perusahaannya memang sudah ternama, atau perusahaannya baru dibangun atau misal perusahaannya hanya ngumpulin suara kita aja untuk castingan, tapi untuk di cloning, bukan untuk di casting ternyata gitu. Karena kan kalau castingan itu ada macam-macamnya Kak Felisa, supaya kita tidak kejadian lagi kayak temen voice actor yang pernah diambil suaranya tanpa izin kayak gitu. Durasi yang benar untuk casting itu adalah 30 second atau 30 detik. Jadi kalau misalnya ada klien yang minta bacain naskah bahkan ada yang satu masih oke lah kalau misalnya sampai 3 menit 5 menit itu kan udah kayak kita bikin konten udah kayak beneran project itu nggak ada yang namanya castingan itu 15 detik atau karakter kemudian maksimal 1 menit untuk naskah program atau untuk company profile 1 menit itu di sana klien sudah bisa nilai mulai karakter suaranya, kemudian apakah dia bisa bermain voice acting, kayak misalnya kalau ada dialog, oke nggak nih dia. Kemudian juga powernya semana, 1 menit itu oke, jadi nggak perlu sampai 5 menit untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang sama. Kayak gitu Kak Felicia. Oke, oke, thank you Kak. Mhm. Aku mau nanya lagi, eh selama ini kakak sering lihat media bahas soal AI gak? Atau menurut kakak media lebih sering ngebahas sisi bagusnya aja atau juga nunjukin dampaknya ke profesi voice actor kayak kakak gini? Mhm.
Kalau misalnya random sih semuanya Kak Felicia. Jadi kalau misalnya kebagusan Kak, Pak Wapres, Mas Wapres kita juga sangat mengedepankan AI ya. Jadi kalau misalnya bicara Bapak Muda Wapres kita itu kan mintanya harus bersahabat. Kalau misalnya nggak bersahabat dengan AI nanti ketinggalan gitu kan. Nah terus kalau misalnya di bilang isu-isunya nanti akan meruntuhkan profesi voice actor, ada juga salah satu panutan saya Kak Bimoki. Kalau misalnya Kak Felicia dan teman-teman tahu di dunia voice actor itu ada namanya Kak Bimoki. Beliau sampai bikin konten untuk membedakan bahwa kita masih aman gitu dalam tanda kutip kita masih aman walaupun AI bisa gantikan kita untuk mengisi iklan ataupun produk gitu. Jadi beliau tuh ngajarin via handphone kontennya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat di Instagramnya Kak Bimoki. Jadi dia bikin konten itu yang tadi sedikit saya contohin kalau nggak salah tentang kopi. Jadi dia ngajarin AI via handphone begitu, ngajarin tolong dong bikinin variasi intonasi untuk kopi hitam enak gitu. Jadi tetap tuh AI-nya ngomongnya lezat. Minum kopi di pagi hari. Intonasi yang lain dong yang lebih ceria. Katanya si Kak Bimoki di konten itu. Lezat cuma dinaikin doang gitu. Bukan kayak gitu. Sampai Kak Bimoki tuh ngasih contoh ke AI biar dia belajar. Aku contohin ya, kata gitu. Nikmatnya kopi di sore hari. AI-nya tetap ngomongnya kayak gitu. Nikmatnya kopi di sore hari. Nikmatnya kopi di sore hari. Jadi wih, gimana sih nggak bisa-bisa udah diajarin juga mau latih lagi nih, belajar lagi ya. Kasih tahu ya, kasih tahu ya. Ini harus lebih berasa. Ini pakai handphone. Jadi dia bikin konten tuh memang pengen ngasih tahu ke kita teman-teman voice actor kita masih aman gitu. AI aja yang udah aku ajarin kayak gini dia masih belum bisa katanya gitu. Dan komentarnya tuh banjir gitu. Maksudnya teman-teman voice actor, wah ternyata AI masih perlu belajar ya sama Kak Bimoki. Wah ternyata AI sampai saat ini masih bisa. Iya, masih aman sampai sekarang. Semangat ya teman-teman gitu. Jadi mentor kita aja tuh sampai isu yang akan tergantikan atau voice actor ini akan punah nanti akan digantikan AI itu sampai dibikinin konten supaya teman-teman tuh nggak gelisah gitu bahwa semakin kita meningkatkan skill, semakin kita menggunakan rasa karena kan perbandingannya kayak gitu ya Kak Felicia. Jadi kalau AI itu yang kelemahannya adalah dia tidak bisa memainkan emosi, tidak bisa memainkan rasa. Sementara untuk pekerjaan voice actor ini itu kan harus benar-benar dengan emosi, sedih, kecewa, marah, marah sambil tertawa, tertawa juga ada macam-macamnya, tertawa sedih, tertawa bahagia, tertawa kecewa. Nah, AI itu belum bisa itu. Kalau misalnya dimainin sama Kabimoki tadi, untuk ngasih perbedaan antara ketawa sedih, ketawa kecewa, ketawa marah itu AI belum bisa. Tapi nggak tahu ke depannya, Kak Felicia. Jadi kalau misalnya isu-isu seperti itu banyak banget sih sekarang, Kak. Oke, thank you Kak. Aku Sama-sama. kasih ke temanku ya, Oke. ya share. Baik. Ini sebenarnya ngikutin pertanyaannya Feliska juga sih. Mhm, Menurut kakak dari yang Feliska bahas dan yang kakak pendapat sendiri, mhm. apakah media internet udah cukup mewakili suara dan perspektif para voice actor tentang isu yang kita sudah alami saat ini? Maksudnya gimana tuh? Medianya Isu mendukung kita? isu AI, ya. Medianya mendukung kita atau mendukung AI gitu maksudnya? Bisa segitu juga, tapi aku juga mau perluas lagi sih, karena Ah, yang banyak terlihat sih mm-mm, AI kan lagi banyak perdebatan kan. mm-mm. Apakah suara para voice actor sudah dikemukakan secara akurat atau para kontra AI masih banyak belum memiliki fakta yang benar tentang industri voice actor itu sendiri. Apakah mereka membela hak voice actor dengan pengertian yang salah? Oke, kalau misalnya ditanya media berpihak kemana nih? Lebih berpihak ke AI atau teman-teman yang kreatif? Terus teman-teman kreatif, voice actor ini lebih percaya AI atau lebih memusuhi AI gitu untuk saat ini? Kebanyakan kalau teman-teman yang agak kurang bergaul gitu ya dengan media sosial dan teknologi, biasanya mereka justru cenderung memusuhi AI.
para voice actor senior yang tidak bersinggungan dengan media sosial, pasti apa itu AI gitu kan? Enggak lah, nggak bisa ganti manusia, lebih ke sana. Tapi kalau misalnya teman-teman voice actor yang kekinian, yang memang mengikuti perkembangan zaman dan tidak memusuhi AI itu justru berkata, wah AI itu justru membantu kita loh, yang kita nggak tahu jenis-jenisnya, mereka bisa bantu dan kita tinggal melatih skill kita aja. Itu mereka yang melek digital, melek AI gitu. Tapi kalau misalnya yang senior atau jarang menggunakan teknologi, terutama media sosial, itu pasti lebih nggak aware gitu dengan AI itu lebih memusuhi. Nah, kalau misalnya ditanya apakah sekarang pemberitaan itu terlihat mendukung teman-teman voice actor atau justru mengedepankan AI yang kasarnya atau dalam tanda kutip voice actor bakalan hilang loh digantiin AI gitu misalnya. 50-50 sih Kak Christian. Jadi ada beberapa media yang memang masih mendukung voice actor karena dengan alasan tadi AI sampai saat ini itu belum bisa menciptakan emosi layaknya manusia yang secara natural ketika berakting. Yaitu tadi rasa emosi kecewa, sedih, tawa yang kayak gitu belum bisa. Dan ada juga media yang lebih compare karena kedepannya ini ibaratnya hanya dengan kedipan mata kita bisa pindah lokasi gitu dengan AI ini kayak gitu. Ada juga, tapi itu sifatnya tidak menjatuhkan voice actor Kak Christian dan teman-teman. Justru itu kasih warning ke kita gitu, kasih belum lampu merah lah, masih lampu kuning. Ibaratnya secara kasat mata tuh mau bilang kalau lo nggak bisa ningkatin skill lo, lo bakal digantiin AI. Artinya apa? Trigger buat kita. Ya tingkatin lah skill lo biar kalah AI gitu. Tapi tadi dikatakan kalau AI itu eh, bisa hancur dengan sendirinya, bisa. Tapi kan kita nggak tahu waktunya kapan. Kalau misalnya AI bisa, teknologi bisa hancur dengan sendirinya, ada batas waktunya. Kalau manusia mau hancur sekarang, kan nggak kayak gitu. Jadi lebih ke 50-50 sih kalau media mendukungnya. Tapi kalau di kalangan dunia voice actor, teman-teman rata-rata yang lebih memusuhi atau enggak lah AI itu apa sih gitu. Itu paling cuma 30% kalau sepengetahuan anak. Tapi 70%-nya itu udah melek digital dan melek AI. Mereka siap bersahabat dengan AI, Kak Christian. Ya, bersahabatnya juga dengan cara yang balance lah istilahnya ya Kak. Betul dong. Mm-mm. Iya, tadi sempat mikir juga Mhm. sih. Jadi yang kakak bilang AI bisa menghancurkan diri sendiri itu interesting sih. Jadi saya juga pernah lihatnya tuh banyak invensi teknologi tuh yang karena appeal-nya tuh nggak ada, bisa Mhm. dihancurin hanya dengan teriakan kultur dan media aja. Betul. Kayak, itu menurut kakak tuh apa yang bisa membuat AI itu gagal total tiba-tiba? Saya bukan pakarnya nih Kak Christian. Kalau misalnya saya pakar teknologi atau misalnya IT mungkin lebih paham ya. Tapi Iya, kalau maksud mungkin saya sih mhm, mungkin lebih ke adakah tanda-tanda blunders untuk sekarang? Kayak AI apakah kayaknya ada tanda-tanda blunder gitu dari baik dari kegiatan kita ataupun mau maupun cara culture menghandle tersebut karena karena banyak sekali perdebatannya. Ini mhm, menurut saya karena AI itu banyak perdebatan karena ada appeal-nya juga kan Kak. ya Menurut benar. Kakak aja ada appeal-nya bisa dipakai untuk membantu. Mhm, Namun bagaimana kalau misalkan AI itu hilang appeal-nya? Bisa jadi karena AI itu tiba-tiba mengambil mengambil voice actor tanpa izin seperti itu. mhm, Itu menurut kakak bisa hancur dengan sepenuhnya gak sih? Atau akan lebih bertahan gitu? Karena voice actor ada appeal yang voice actor bisa pakai juga. mhm. Oke. Kalau misalnya saya bukan bukan berbicara sebagai ahli tapi sebagai netizen aja kali ya. Betul, Lebih bisa, lebih bisa. sederhana ya Itu yang Kak saya Christian. cari sih. Boleh Kak, boleh. lebih lebih jadi netizen aja kali kasih pendapatnya. Kalau misalnya hancur total, kayaknya enggak deh. Sayang juga loh. Udah yang Iya bikin kan? AI, iya, yang bikin AI ini kan juga mereka butuh penelitian panjang gitu, bukan sehari dua hari untuk menciptakan satu apa kita menyebutnya ini aplikasi atau bantuan secara teknologi yang bisa mempercepat.
mempersingkat dan juga sangat membantu lah kau bilang kayak gitu. Kalau misalnya hancur total, sayang juga gitu. Paling enggak harusnya dibatasi aja sih. Kalau hancur total juga nggak semua manusia punya skill hebat karena orang sukses itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang gagal, lebih banyak orang yang gagal, apalagi nggak ada AI gitu. Ibaratnya kan orang gagal yang dia gagal 100% gagal dengan ada AI paling nggak ada semangat lah mereka, oke gue gagal gue naik lah dia menjadi yang 20% gitu. Karena misalnya nih dari 100 1001 orang yang sukses itu paling cuman nggak nyampe 50 gitu. Karena kehitung ya, kita kalau misalnya googling aja orang-orang sukses, itu lebih sedikit daripada orang gagal. Kenapa? Karena dia berbeda gitu. Apalagi nggak ada AI, nggak dibantu. Nah, kalau misalnya bilang kapan kira-kira AI akan hancur? Jangan deh malah. Jangan. Karena udah ngebantu banget gitu. Udah ngebantu banget. Yang perlu kita waspadai adalah kebebasannya AI. Kalau menurut anak, kebebasannya AI itu benar-benar harus dijaga. Dijaganya melalui regulasi. Regulasi siapa yang bikin? Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini kementeriannya siapa? Komdigi gitu. Jadi jangan sampai kayak konten kan di TikTok itu kan udah mulai dibatasi juga, terus di YouTube juga udah mulai dibatasi usia supaya tidak merajalela gitu di negara tercinta Indonesia kita ini. Jadi AI musnah total jangan kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya dibatasi, oke. Karena kita harus bersahabat gitu. Mau nggak mau dunia ini akan semakin maju, namanya negara berkembang, segala sesuatunya itu harus berkembang gitu. Kayak misalnya dulu kalau makan kita harus ngantri gitu di restoran, sekarang tinggal kedip, tinggal rebahan dia datang. Itu kan betapa nikmatnya gitu kan, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan gitu kan. Masa yang kayak gitu kita harus hancurkan gitu kan? Jangan dong gitu. Justru Iya. dipertahankan, tapi ada tapinya. Harus dibatasi supaya dia tidak semena-mena. Simpelnya sih kayak gini Kak Christian dan teman-teman. Kita punya sahabat nih, suka nongkrong nih di rumah gitu. Bukan di rumah aja lagi di ruang tamu, masuk kamar gitu. Ini udah bestie banget nih, udah bestie gitu kan. Ibaratnya mau ke toilet boleh, mau tiduran boleh. Tapi ada satu bestie yang udah akrab banget, lebih dari 5 tahun, semena-mena gitu. Dia ngambil baju kita, diberantakin nggak dibalikin lagi gitu. Ditaruh aja gitu di kasur. Terus dia pakai sendal masuk sampai ke kamar. Katanya bestie, boleh dong gue semena-mena. Nah, pengandaian sederhananya seperti itu kalau dari anak. AI, begitu juga udah bersahabat nih sama warga Indonesia, sama netizen Indonesia. Boleh dong gue tahu hal pribadi lo, gue simpen ya. Kata AI gitu nih ibaratnya. Nanti gue sebarin nih kalau misalnya ada yang nanya sama lo. Christian kesehariannya ngapain aja sih? Gue buka deh tuh di AI. Gue tanya kan. Oh my, ketahuan dong semuanya ya kan? Kan nggak mungkin. Nah gitu, jadi kalau misalnya dihancurkan, jangan menurut pendapatku sebagai netizen. Tapi kalau misalnya dibatasi, oke, karena setiap segala sesuatu tidak hanya data pribadi itu harus punya privacy. Gitu Kak Christian. Oke, terima kasih pertanyaan jawabannya ya Kak. Nah, paling dari saya bisa pindahin lagi sih ke rekan saya Michelle. Oke, eh, ini sebenarnya mungkin juga lanjutan dari pertanyaannya si Christian nih, Kak. Mhm. Tapi ini lebih ke harapannya. Oke. Kan tadi pandangannya, ini Hmm. harapannya. Kakak ada harapan nggak yang mungkin kakak berharap bisa dilakukan oleh si para media sosial ini dalam menyampaikan isu AI dan voice acting secara lebih seimbang dan adil? Mhm. Oke. Kalau misalnya eh, media, media massa ataupun media sosial, saran dari Anda sebagai salah satu voice actor Indonesia yang sedang berjuang ya, mencari cuan, kalau bisa dia lebih memenuhi dengan informasi-informasi yang lebih relevan dan tidak meresahkan gitu. Kayak misalnya bolehlah menceritakan bahwa AI di bulan Mei 2025 udah bisa A, B, C, D. Kalian sebagai voice actor udah bisa apa? Nah, kayak gitu boleh lah. Jadi kan kita punya gambaran ketika kita membuka medsos dengan berita-berita itu. Oh, AI ternyata di bulan Mei 2025 aja dia udah bisa ini. Wah, gue harus tingkatin skill gue ini nih supaya bisa ngalahin dia. Paling enggak kita ke-trigger gitu untuk meningkatkan skill. Nah, terus media massa juga bisa memberitakan hal-hal yang positif dari voice actor. Kayak misalnya lebih touch ke kehidupan pribadi. Misalnya media sosial kayak misalnya voice actor kita kan banyak yang senior ya Kak Michelle. Kayak misalnya usianya 60 tahun ke atas yang mereka
membuat kehidupannya, ketergantungannya dengan hasil pendapatannya itu hanya dengan suara. Kalau misalnya bekerja di perusahaan usia 60 tahun ke atas, itu kan udah nggak mungkin. Sementara dia harus hidup. Dia tidak lagi tinggal dengan anak-anaknya yang sudah menikah. Sementara dia berjaya menjadi seorang voice actor masih dipakai. Karena yang namanya voice actor, selama dia suaranya masih oke, dia bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan klien, voice actor sampai usia berapapun akan tetap digunakan, gitu, akan dibutuhkan karena karakternya itu banyak, mulai dari ibaratnya balita sampai lansia, karakter yang digunakan di voice actor itu ada. Jadi tidak ada batasan umur untuk seorang yang memiliki profesi voice actor. Jadi kalau misalnya lebih oke-nya, lebih enaknya, bikin nyamannya kita voice actor, media itu bisa 50-50 memberitakan bagaimana kehidupan seorang voice actor, berjuangnya seorang voice actor sampai dia bisa menguasai berbagai karakter berpuluh-puluh tahun bahkan menggantungkan hidupnya, penghasilannya dari profesi voice actor. Di samping di samping dia juga tetap memberitakan bahwa AI ini maju terus loh, ditingkatkan terus keahliannya. Hati-hati ya. Jadi sifatnya warning gitu. Kalau misalnya dibumbui atau lebih dicecer, lebih dipublikasikan justru di tingkat kecanggihan AI, pertama yang berpengaruh banyak. Kalau misalnya voice actornya itu sudah cerdas secara mental, otomatis biasa aja mendengar berita itu. Tapi kalau misalnya kecerdasannya di atas atau di bawah rata-rata, itu pasti kan dia ngedown ya. Wah, gue bakal nggak kepake lagi nih. AI bisa gantiin gue. Karena apa? Karena ada beberapa teman-teman, nggak teman-teman sih, rata-rata semua orang juga gitu kok. Kalau misalnya dia belum mendapatkan satu titik pencapaian, dia pasti ngedown ketika melihat ada sesuatu yang lebih canggih dari dirinya. Kayak kita aja kayak gitu. Misalnya, wah gue udah kalah nih dari dia. Padahal setiap orang itu kan perjalanannya beda-beda ya. Langkahnya nggak sama, suksesnya juga nggak sama. Sukses, cuman ada yang belakangan, ada yang duluan. Kayak gitu. Jadi kalau bisa media massa itu dia 50-50. Jadi dia memberitakan kecanggihan AI, pembaharuan AI itu sebagai wawasan kita, teman-teman voice actor, tapi voice actor juga membarenginya bersahabat dengan AI dengan meningkatkan skill. Jadi kita bisa berjalan bersamaan. Kalaupun nantinya AI-nya jatuh gitu atau tidak secanggih sekarang, si voice actor ini tetap hidup gitu. Kalau misalnya AI-nya terus berkembang, si voice actor ini makin berkembang juga karena AI ini ngebantu, bukan ngejatuhin voice actor, justru ngebantu gitu. Jadi kalau bisa media memberitakannya dua belah pihak sih. Jangan berat sebelah AI-nya aja, voice actornya enggak. Gitu, Kak Michelle. Oh, jadi 50-50. Betul. Eh, ini saya sebelum pindah ke teman saya lagi, ini saya ada pertanyaan lagi nih. Eh, Oke. Menurut kakak, apakah secara hukum dan aturan ini sudah adil untuk profesi voice acting? Mhm. Belum. Belum. Satu kata doang, belum. Belum. Belum, karena teman-teman voice actor, ya belum. Belumnya kenapa? Kok bisa ada cloningan? Kok bisa ngambil suara tanpa izin, gitu kan? Terus kenapa Eh, bisa diambil, bisa dikloning? Ya karena emang belum ada undang-undangnya, gitu. Wajar dong. yes. Yang mencuri juga bisa ngomong kayak gitu. Loh, orang belum ada undang-undangnya kok, belum ada larangannya kok. Kecuali musik. Musik oh, udah ada. Kalau misalnya kita pakai karya orang, bakal dituntut di meja hukum, gitu, di meja hijau. Kalau misalnya ini karya gue jelas gitu. Nah, kalau misalnya voice actor, apalagi kita voice actornya sifatnya freelance, bukan di perusahaan. Bahkan kalau di perusahaan pun nggak tanggung jawab kalau suara talentnya itu dipakai, di cloning. Belum ada, karena belum ada regulasinya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah sudah berpihak, belum. Sampai sekarang belum. Karena teman-teman voice actor sekarang juga lagi mengusahakan sih, Kak. Jadi sudah ke eh, Kementerian Ekraf untuk memperjuangkan dibuatkan regulasinya untuk pengisi suara. Ah, oke. Eh, Oh, saya pikir ada hakinya, Kak. Ternyata masih belum ada Belum. hakinya ya. Belum. Kayak kayak bajakan ya. Bajakan kan Benar. belum ada hukum yang bisa dibawa ke Iya, meja hijau, bener sih. belum. Sampai sekarang masih diperjuangkan. Teman-teman udah kok kemarin udah menghadap ke Kementerian Ekraf untuk dibuatkan regulasinya dan batasan-batasannya. Baik, baik.
Oke, boleh dilanjutkan. Silakan, Christian. Ya, ini sih sekadar Mhm. dari kakaknya sendiri. Jadi kalau nggak belum kepikiran nggak apa-apa. Tapi kalau menurut kakak, kakak bisa mengusulkan satu perlindungan hukum baru, Mm-mm. approve instantly. Apa yang menurut Anda paling penting suatu perlindungan untuk voice actor? Satu doang nih, banyak loh padahal. Ya udah, boleh Kak spill Apa semuanya. aja ya? Yang pertama pastinya fee, karena voice actor itu fee-nya berbeda-beda. Kayak Royalty untuk voice actor dong istilahnya kayak musik. iya bener, fee-nya berbeda-beda untuk voice actor. Kayak misalnya kalau misalnya di Instagram itu ada penawaran bilang menjadi pengisi suara 50.000 per menit. Itu saya nggak terima karena saya ngisi suara iklan 1 menit itu 2,5 juta. 2,5 juta untuk 1 menit. Jadi kalau misalnya di media sosial atau di Instagram, TikTok bahkan promo itu bilang 1 menit 50.000, 50.000 itu sedih banget gitu. Karena kita dibayarnya itu minimal 2,5. Terus kalau misalnya bahasa asing atau bahasa Inggris itu 5 juta 1 menit. Nah, itu pertama regulasi yang diminta itu adalah untuk fee disamaratakan kesepakatannya bagaimana. Kayak gitu, apakah 1 menitnya ini 1 menit untuk apa nih? Untuk dubbing film, 1 menit untuk iklan, 1 menit untuk membacakan buku cerita anak gitu, audiobook, atau 1 menit apa dengan harga 50.000 ini, dengan harga 2,5 ini. Nah, gitu. Jadi yang nomor satu itu pastinya fee. Kemudian nomor dua itu adalah kelegalan voice actor ya layaknya seperti karyawan bekerja di perusahaan. Kalau misalnya dia bekerja di salah satu studio, misalnya kayak di Indonesia itu kan yang terbesar, salah satunya adalah IUNO di Radio Dalam. Dia kan punya lisensi ya, ibaratnya dia sudah punya badan hukum studionya, jadi dia melindungi voice actornya. Tapi kan pada dasarnya sampai sekarang pun enggak gitu. Jadi kita itu dikontrak berdasarkan project. Jadi kalau pertama itu soal fee disamaratakan, disepakati fee-nya berapa untuk berbagai macam project. Kemudian yang kedua adalah legalnya seorang voice actor. Walaupun dia freelance bisa mengisi suara di studio mana aja untuk project apa aja, film apa aja, tapi paling tidak dia punya kelegalan bahwa I'm a voice actor, misalnya di studio apa gitu. Walaupun kita bisa pindah-pindah ke lain gitu. Jadi kalau bisa juga jangan dibatasin gitu. Kasihan kalau di satu studio voice actor tuh kadang-kadang kita revisi itu cuma untuk satu line doang gitu. Sementara kayak misalnya Ana nih, di Bekasi lokasinya. Yang direvisi cuma satu line, lokasinya di Radio Dalam. Dari Bekasi ke Radio Dalam, Jakarta Selatan, itu butuh waktu 2 jam sampai sana. Cuman nggak nyampe 1 menit, 30 detik. Pulang gitu kan. Itu kan sedih banget. Yang kayak gitu-gitu regulasinya gimana? Apakah ada penggantian fee atau ada kebijakan boleh deh dikirim dari rumah, teknologinya bisa diedit dari studio. Nah, yang kayak gitu-gitu. Banyak sebenarnya. Tapi kalau ditanya cuma satu, pastinya fee, Kak Christian. Itu yang harus disamaratain sih. Biar nggak berisik di media sosial dan TikTok dan lain-lainnya. Itu yang paling penting ya. Betul. Siap. Mhm. Oke, paling itu sih. Itu just a simple question. Ya, jadi aku Oke. pindahin ke Feliska lagi mungkin. Oke, kalau ini, kalau menurut kakak solusi yang tadi tuh, Mhm. yang tentang fee tadi itu kira-kira udah cukup men-safeguard hak suara performa kakak nggak sih? Atau kayak belum? Untuk fee. Ya, untuk yang Kalau tadi. kalau misalnya permintaannya itu gitu ya. Iya, karena menurut cerita mentor, jadi ada satu iklan rokok zaman dulu kalau teman-teman searching atau mungkin pernah denger gitu ya. Iklan Marlboro itu kan dengan deep voice yang Marlboro, Marlboro saya nggak bisa karena bukan laki-laki ya. Iya. Marlboro gitu ya. Tahu nggak teman-teman? Atau teman-teman pernah searching? Atau belum tahu saya kasih tahu deh. Jadi Boleh. yang ngisi iklan Marlboro itu sampai cicit buyut yang paling kecil tuh apa sih? Itu menikmati royaltinya si pengisi suara Marlboro sampai detik ini dari Amerika. Kebayang dong, nggak usah kerja. Jadi selama iklan itu bahkan sudah tidak diputar lagi gitu ya karena sudah habis dan ganti talent-talent baru. Tapi pengisi suara pertama iklan rokok Marlboro itu royaltinya dinikmatin sampai cicit buyut yang paling kecil tuh apa? Lucu Itu di ya. Amerika. Iya, Baik. itu di Amerika sampai detik ini. Hanya cuman dia nyebutin Marlboro dengan deep voice-nya kayak gitu. Wow.
Kita terpesona dong. Amerika aja bisa bikin regulasi kayak gitu, masa Indonesia enggak gitu. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Sama-sama. Peace. Oke. eh Sepertinya dari teman-teman saya udah semua sih, Kak. Oke, kalau gitu kembali lagi sama saya, Kak. Sebelum Mhm, saya mengakhiri sesi wawancara ini, saya ingin nanya sama teman-teman juga sekalian, ada yang masih mau menambahkan nggak? mhm. Enggak sih, udah cukup sih. Aku udah banyak ini sih dapat informasi. Ini tuh udah interesting Oke. banget lah. Kalau Michelle mau menambahkan? Juga sudah banyak sih informasinya juga. Oke, kalau dari saya sih paling ini aja nih Kak, kalau tambahan dari saya ya. Eh, saya mau nanya nih Kak, kira-kira biasanya kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh voice actor pemula sehingga mereka bisa kalah sama AI? Oke. Yang pertama, dia tidak continue atau rajin latihan. Itu udah pasti. Tanpa ada AI pun, kalau seorang voice actor nggak latihan, dia bakalan ketinggalan. Karena ada pepatah mengatakan orang bodoh itu akan kalah dengan orang pintar akan kalah dengan orang beruntung gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih sebagai pemula, nggak latihan pula tiap hari, akan kalah dengan orang pintar. Orang pintar itu yang dia latihan setiap hari dan dia tahu gitu dia harus cari jobnya kemana. Terus ada lagi nih orang pintar nih, dia udah bisa cari job kemana-mana, tapi dia kalah dengan orang beruntung. Orang beruntung itu yang kayak gimana sih? Orang beruntung itu yang pertama tadi jaga attitude. Jadi ketika kita udah pinter, udah latihan, tapi kita nggak jaga attitude, lambat laun dia akan kalah sebagai seorang pemula itu. Dan orang yang beruntung itu adalah dia yang konsisten untuk menjaga attitude-nya gitu. Kayak misalnya kita ke studio dapet job, bagaimana cara kita tegur sapa dengan produser, tegur sapa dengan sesama pemula, tegur sapa dengan para senior voice actor. Disitulah pemeran seorang voice actor. Dan kesalahan yang sering dilakukan para pemula adalah tidak menjaga attitude dan tidak latihan. Gitu Kak Priska. Wis, keren sekali ya Kak. Saya juga masih mau nanya nih Kak, kira-kira Kakak bisa ngebedain nggak sih yang mana Hmm. suara AI sama suara voice actor sendiri? Bisa dong. Nah, kalau gitu boleh kasih tahu nggak Kak, kira-kira yang bener-bener mirip banget sama suara AI itu kayak gimana sih ciri-cirinya? Oke, tadi udah sempet dicontohin ya waktu Ya. ada cerita tentang Kak Bimoki itu. Jadi AI itu kalau sepemahaman Hana ya secara pribadi gitu, tanpa tanya GPT, chat GPT. Jadi pertama dia strukturnya itu datar, cenderung datar. Hmm. Kemudian kedua dia cenderung staccato. Staccato tuh gimana ya nyontohinnya ya. Jadi nenek kayak Google Map. Oh, Misalnya habis ini belok kiri, habis ini belok kanan. Jangan Text to lupa. speech, Kenapa? text to speech mirip ya. Nah, itu dia. Jadi dia benar-benar bukan storytelling gitu. Jadi dia tuh baca, bener kata Christian itu. Jadi dia benar-benar baca. Kayak misalnya, voice actor menghadapi sejumlah tantangan akibat kemajuan teknologi AI, terutama dalam hal text to speech dan voice cloning gitu. Cenderung datar dan cenderung baca. Itu tadi yang kata Christian. Kalau seorang voice actor, dia lebih berdinamika, intonasi, dan main rasa. Kalau misalnya seorang voice actor yang benar-benar udah tahu skillnya gitu, storytellingnya gimana, pasti dia membaca kalimat tadi tuh seperti ini kurang lebih, Kak Priska. Voice actor atau pengisi suara menghadapi sejumlah tantangan akibat kemajuan teknologi AI, terutama dalam hal text to speech dan voice cloning. Berikut beberapa masalah utama yang mereka hadapi. Nah, kalau voice actor beneran, dia punya intonasi, dia punya rasa, terus dia punya emphasizing apa? Penekanan di beberapa kalimat. Sedangkan AI sampai saat ini kita nggak tahu ke depannya, dia tidak punya skill-skill itu yang harus dimiliki oleh voice actor. Gitu Kak Priska. oke, kalau Aku terakhir dari mau saya nih Kak, kalau misalnya Kakak disuruh isi suara untuk AI, Kakak kira-kira mau nggak? Nggak mau, please. Nggak mau ya? Nggak mau. Lu Dibayar berapapun nggak mau kakaknya. nggak mau, mahal soalnya. pendirian diri. Iya, nggak mau, lebih mahal. Aku mau nanya di satu lagi sih. Oh, deh, apa?
Kakak boleh jelasin dengan simpel enggak? Tadi Apa? kan kita ngomongin text to speech. Mm-mm, Kenapa kita nggak fussing over text to speech, tapi mm-mm. AI muncul kita langsung huru hara. Padahal dua-duanya mirip. Apa mungkin ada perbedaannya? Bisa kakak jelasin? Mm, balik lagi ke sama-sama ngebantu sih Kak Christian. Jadi kita nggak perlu memarahi atau meng-cut off. Tidak ada lagi apa namanya TTS kayak gitu ya. Enggak lah. Aku pikir kita nggak perlu huru hara yang gimana banget gitu. Kalau misalnya dia mengganggu, jelas sangat mengganggu. Dia meruntuhkan, enggak juga. Dia membantu, iya. Kayak gitu aja. Jadi sifatnya berdampingan aja sih Kak Christian. Nggak perlu kita menghancurkan. Oh, maksud saya itu bedanya text to speech sama AI itu apa ya? Apa mungkin text to speech dia lebih low quality dan tidak mengambil hak voice actor? Dia nggak lebih, dia lebih jelek kalau mimik suara orang. Mungkin kayak gitu ya perbedaannya ya. Kalau pemahaman Ana, text to speech itu ya dari AI. Gitu loh Kak Christian. Kalau Kak Christian Lebih cupu aja ya kalau text to speech. iya, ini udah pasti dari AI. Jadi text to Jadi, speech itu memang oh AI iya iya gitu. ya. Mm-mm, udah pasti itu. AI nggak mungkin manusia gitu aja. Jadi kalau TTS udah pasti AI gitu. Jadi dia bukan berdiri sendiri tuh. Jadi bukannya TTS sendiri, AI sendiri, manusia sendiri. Enggak. TTS itu udah pasti AI. Udah pasti AI gitu. Siap. Mm-mm. Bukan suara kita yang dijadikan TTS gitu ya. Enggak. Jadi suara kita tuh cuma diambil gitu kayak sampelnya kayak misalnya kita baca berapa line kayak gitu. Dirubah ke apa ya? Namanya bukan anak IT Christian. Jadi nggak tahu sistemnya mereka itu menggunakan suara kita. Pasti berubah, pasti berubah. Suara kita nggak akan kayak gini normal. Pasti seperti AI, Google Map dan semua yang dipakai AI gitu. Oke, ngerti sih kira-kira. Mm-mm. Paling itu dari thank you ya Kak. Eh Sama-sama. Bayang sih. Oke, jadi teman-teman masih ada yang ingin menambahkan mungkin dari Feliska atau Michelle? Sih, cukup. Oh, oke. Kalau gitu Kak, sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak karena telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan Kakak untuk menjadi narasumber dalam wawancara kami. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi foto bersama, Kakak mau ada kritik, kasih saran atau kritik nggak untuk kita? Apa ya? Aku akan kasih kritik kalian semua. Wah, aku paling suka sesi ini. Enggak. Kalau misalnya dari segi wawancara ini buat masukan teman-teman aja kali ya. Karena Ana juga kan profesinya kemarin sempat ngerasain juga sebagai jurnalis gitu. Kalau dari keberaniannya, oke. Tapi kalau misalnya dari struktur pertanyaannya juga oke. Tapi kalau bisa jangan ada dead air gitu. Jadi benar-benar ready kalau misalnya kalian punya tugas sebagai pewawancara. Apalagi empat gini kan ya. Empat kayak gini. Kalau bisa tuh kayak belum skripsi juga sih ya. Jadi kayak bener-bener kayak dosen gitu loh. Jadi kayak menginterogasi tapi bersahabat kayak Priska gitu kan menyapa. Terus style ini masukan doang nih karena punya basic jurnalis ya. Terus lebih lebih ready gitu. Kebetulan, alhamdulillahnya Priska dan teman-teman Felicia, Michelle, Christian itu bertemu bertemu dengan Anna yang tipikalnya memang cheers gitu yang hai sama orang baru. Tapi kalau misalnya kalian memilih narasumber yang jobnya udah banyak, sibuk banget, terus dia ternama, mereka akan acuhkan kalian nih kalau misalnya kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya kenali lagi narasumbernya, kalau misalnya dapat narasumbernya yang pejabat atau apa gitu misalnya, apalagi nih, ini kan tentang AI. Tiba-tiba kalian pengen wawancara wapres gitu kan ya, wawancara wapres, dapat linknya kayak gitu, harus pakai style yang lebih lebih apa ya ibaratnya tuh lebih serius gitu yang jadi beneran nih Pak, nggak mau dukung. Bagaimana nanti voice actor gitu. Jadi jangan-jangan lebih bersahabat. Itu aja sih masukan aku. Tapi kalau misalnya ke teman-teman voice actor kan karena dunia kreatif ya. Jadi Iya. kalau mau dibawa santai, dibawa serius juga oke. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti akan mengambil narasumber yang lebih ke pemerintahan,
harus dengan style serius dan kalau bisa jangan ada dead air. Dead air kayak tadi tuh, yang tadi aku dengar telepon tuh. Aman kalau sama aku mah aman, masih aman. Masukkan aja Gak sebagai apa-apa. Makasih, Kak. Karena kan masukan itu Jika membangun. betul sekali. Biar teman-teman tuh lebih oke. UMN itu yang kemarin ini kan ya, eh, Apa, Kak? sutradara Jumbo bukan sih yang datang ke sana? kayaknya pernah denger deh Oh, Jumbo itu yang film itu film ya animasi. animasi baru ya. animasi. Animasi baru. Kayaknya iya deh datang ke Ya. UMN sutradaranya. Nah, benar sutradaranya. Bukan sutradaranya, ininya, voice actor, directornya, voice Iya, director. iya, iya. Kayaknya Ah, itu deh, iya ada Oh. di lecture hall waktu itu kalau nggak salah ya. iya. Sempat jadi pembicara juga, iya. Aku pikir kalian taunya dari sana. Ternyata enggak ya. Dapat dapat kontaknya dari mana? Aku malah kepo tuh. Dapat kontaknya dari mana? Silakan Feliska menjelaskan. Aku aku cari-cari sih Kak. Aku kebetulan lihat IG Kakak ada tulisannya voice actor gitu, Nah, voice pengisi suara gitu. Jadi aku yang kayak, oh ya udah aku coba kontak Kakak karena kebetulan kita lagi bahas apa lagi apa AI. namanya? Iya, ininya tuh tentang voice actor. Jadi aku langsung DM Kakak gitu karena ngeliat kok kayaknya eh, isinya lumayan banyak pengalaman juga kan Kakak ya. Jadi aku langsung buru-buru DM gitu. Mm-mm, iya, random berarti ya, cari random ya. Hmm. Iya, kemarin aku sempet tuh mau main ke kampus sana, cuman bentrok waktunya. Udah daftar juga padahal online. Pengen ketemu Kak Cicis itu, dia voice actor yang keren banget tuh. Kalau misalnya kalian minta pendapatnya, kalau misalnya ada slot gitu untuk jadi responden, Kak Cicis keren banget, sumpah. Pak Cakep banget Cicis. ya. Iya, nama panggilannya Cicis, Instagramnya apa gitu, voice director yang kemarin ngisi di kampus kalian itu dia. Voice Oh, director untuk voice actor anak-anak, dewasa di oh. film Jumbo itu. Ih, dia keren banget, sumpah, dia keren banget. Sayang belum kesempatan ketemu dia tuh di UMN. Aku pikir itu ternyata random ya. Iya, kecewa Iya. ya Kak. Mm-mm. Enggak sih. Siapa tahu aja nanti next akan ke sana, ke UMN ya kan? Boleh banget. Kakak kan Siap. katanya suka banget sama Kompas Gramedia, boleh banget Kak itu. Betul. Karena Hah? satu company sih UMN juga Oh sama Kompas. gitu. Oh, baru tahu. Ya, jadi kalau misalnya kakak datang ke kampus terus ke gedung kita itu biasanya ada koran Kompas itu boleh ngambil gratis Kak, karena satu company. Oh gitu. Yes, yes, yes. Nice, nice. Baru tahu aku. Iya, nggak apa-apa. Makanya tadi pas kakak bahas Kompas, wah kebetulan sekali sih. Iya. Audiobook aku kan audio Kompas yang tadi aku ceritain itu. Iya, makanya menarik sih. Wow. Kebetulan banget. Oke. Ya, Kalau gitu, Kak, sebelum kakak meninggalkan pertemuan ini, apakah kakak berkenan jika mengambil foto bersama sebagai bukti dokumentasi? boleh. Jangan lupa dikirim ya. Baik, baik. Nanti akan saya kirim ke Felis kakak. Siap. Oke, siap ya teman-teman. Satu. Boleh. Oh, oke. Kakaknya mau benerin dulu. Oke. Ya, aku mau beri tunggu Oke, sebentar. nggak apa-apa, Kak. Saya kasih Ngambek waktu. ininya. Oke, Oke, siap ya. siap. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Hana. Kasih Kak Priska, Felicia, Michelle, dan Christian. Iya, Ya, thank you Kak. thank you Terima kasih, banget ya, Kak. Kak. Makasih, Kak. Informatif banget Kak. Sama-sama. Thank you. Dah. Sukses ya buat tugas kalian. Makasih banyak, Kak. Terima kasih Nih. banyak, Akan Kak. saya subscribe, Kakak. Oke, thank Oke, you. thank you, Kak. Thank you. Sama. Saya izin matiin ya Zoom-nya, Kak. Siap. Oke, dadah.